Oke teman-teman, kita mulai saja. Terima kasih sudah banyak menonton video-video sebelumnya tentang penelitian menggunakan seperti itu. Ada beberapa hal yang dikemukakan pada saya tentang bagaimana sih kalau misalkan metode ini dipakai buat industri atau pabrik. Karena saya akan coba contohkan satu model di mana data itu diambil dari kita langsung aja kembali lagi kita gunakan Excel aja lah ya, yang mudah, sederhana, mudah. Anda bisa lihat ke layar Excelnya silahkan. Nah, kita lihat di sini ada biaya bahan baku. Bahan baku itu bahan yang akan diproduksi atau bahan bakunya berapa, berapa harganya. Terus ada biaya pendukung, ya, ada bahan pendukung, ada biaya tenaga kerja, ada biaya listrik. Nah, biaya bahan tenaga kerja dan biaya listrik disebut dengan biaya overhead pabrik, biaya tetap overhead. Kemudian biaya alat kantor, sama biaya telepon biasanya disebut dengan biaya variabel atau overhead, ya, jumlah produksi, jumlah produksinya sama laba kotornya. Nah, saya ingin mencoba mengilustrasikan gini. Ini produk yang bagus yang mana sih, yang menurunkan rankingnya pertama, kedua, ketiga untuk kita jadikan sebuah produk, ya, untuk dijadikan sebuah produk dan dilempar ke pasar. Dilihat dari variabel laba kotor, kemudian dan biaya-biaya yang ada di sini, ya, dengan jumlah produksi yang segini. Nah, kalau biaya kita tahu bersama bahwa kalau biaya itu biasanya diambil dari biaya bahan baku. Misalkan bahan bakunya itu berapa untuk diproduksi, itu biaya supporting. Nah, ini biasanya kalau kita pakai di SAW kemarin-kemarin sudah tahu kalau seluruhnya biaya itu biasanya kita pakai untuk menormalkan data di sini, kita pakainya dengan menggunakan min, ya. Min. Jadi begini kira-kira. Kita pakai min. Min itu minimum, ya, minimum. Nah, minimumnya kemana, kita taruh saja. Kembali ke sini dibagi dengan apa? Dibagi dengan variabel yang ada di sini, ya, ada di sini. Ini gunanya buat apa? Untuk menormalkan datanya, ya. Kalau besar datanya kecil apa, jadi nanti nilai normal dinormalkan datanya untuk gampang dilihat. Karena kita nggak pakai nilai ini, nanti hasilnya nilainya yang akan dipakai adalah indeks. Indeks mana sih yang paling bagus gitu, ya, decision support program untuk diproduksi, baik dari sisi keuntungan, baik sisi ininya, ya, kita lihat. Oke, kita coba masuk saja. Nah, ini jangan lupa ini kita kurung dulu karena saya mau coba sorot, ya, copy ke bawah. Nah, contohnya gini, kayak kita copy. Nanti biasanya semua nilai yang ada di sini jadi 0, nih. Nah, gitu ya, jadi 0, seperti ini. Nah, ini jadi 0, ini yang paling minimum ini, ya. Kemudian ini juga sama kita pakai karena biaya, semua biaya, ingat kalau biaya itu kita pakai minimum, ya. Enggak terlalu lama, ya. Oke, kita coba. Oke, kita cepat aja bagi dengan ini lagi. Ya. Masih minimum juga, kita kasih tanda twisting, ya. Nggak beda jauh sih, supaya dia diam aja. Kita copy lagi. Oke, copy lagi. Oke, oke, datanya sudah keluar. Kemudian di sama, kita lihat ya tenaga kerjanya berapa di minimum. Dia tenaga kerjanya ini, kemudian kita turun lagi. Sorry, salah. Skip, oke. Skip, ya. Ini salah. Oke, kita coba biar tenaga kerjanya minimum, ya.
Oke, minimum dibagi dengan ini. Oke, nah, kembali lagi kita coba ininya ya, jangan lupa di oke, coba saja. Oke, nah, oke, oke, oke. Nah, biaya listrik, biaya listrik beda TKP-nya berapa. Nah, ini kalau mau didetailkan bisa, kalau enggak juga ini ditambah dengan ini, kemudian baru dihitung seperti ini, boleh. Ya nggak masalah karena dia biaya. Cuma kalau dihitung seperti itu, ingat berapa bobot yang mau dipakai gitu ya. Oke, minimum. Coba kita coba masuk minimum biaya listriknya. Ini sampai sini. Oke, bagi ini. Oke, kita coba bagi lagi. Salah. Ya, salah. Sorry. Ada yang salah nih. Ya, minimum. Coba lagi kita ya. Minimumnya ini. Oh iya betul. Ya, kita karena minimumnya saya nggak begitu perhatikan. Ini kan cuma 400 ya biaya listriknya. Coba biaya listrik. Nah, ini kan biaya hampir sama ya semuanya. Jadi satu ya. Saya lupa. Nah, ini kan hampir satu. Ini minimumnya ya segitu. Anggapannya ya. Jadi nggak ada efek ya sebetulnya kalau kita bagikan satu semua gitu ada efek. Jadi namanya satu semua. Tapi bobot satu itu besar loh. Kalau Anda bagikan jadi 5, gede banget ini nilainya. Ya, coba biaya listrik di alat kantor sama minimum ini besar sekali loh. Di alat kantor kalau di seperti ini biasanya jadi besar. Uh, nah, oke satu juga. Tapi ini jangan lupa seperti ini. Oke. Kalau memangnya Anda mau coba ke samping dulu sih sebenarnya bisa ya. Contohnya kayak ini saya copy ke samping dulu. Gitu. Tinggal nanti Anda masukin ini sini biar lebih cepat maksudnya. Gitu. Kalau mau lebih cepat silakan. Jadi nanti satu blok lah itu ini ya. Memugar ini ya nih pakai tanda dolarnya jadi satu blok gitu. Silakan aja. Oke, gampang. Ah, ya, ke bawah lagi. Oke, oke. Nah, ada beberapa yang masih ini. Nah, kemudian jumlah produksi. Nah, jumlah produksi ini nggak pakai itu ya. Kalau jumlah produksi makin gede makin bagus ya. Artinya kita pakainya ini jumlah produksi ini dibagi max ya. Max ini. Tapi sama ya jumlah produksi ini ya. Nggak banyak-banyak ya. Oke, nah ini nah, itu satu, baiknya pasti satu ya. Hanya satu aja yang beda tuh di jumlah produksi ya. Saya lihat cuma satu doang yang beda, nggak banyak beda. Oke, kita coba saja lah. Oke, di bawah cuma satu ya. Nah, kecuali laba sini, laba agak ada bervariasi sedikit. Nilainya laba juga sama, ini saja yang dibagikan karena dia makin besar untungnya nanti makanya ya kita coba dengan max. Sorry. Max maksimum ke sini. Oke, turunkan saja. Nah, jangan lupa ini juga dikasih dolar. Ya, oke, oke, masuk bawah. Oke. Nah,
kita udah dapat nih angka-angka ininya ya, berarti kita udah dapat. Kalau mau diperbaiki formatnya silahkan perbaiki formatnya, misalkan Anda pengen 2 saja lah gitu ya format selnya. Nah meritnya mungkin ini 2 ya, operatornya oke oke jadi 2 jadi lebih rapi ya kelihatannya. Oke penyajian juga nggak boros. Nah tinggal yang di sini nih, ini kembali lagi ini adalah keputusan pabrik ya, keputusan yang industrinya. Bagaimana soal industri itu dibangun gitu ya. SDM yang menentukan, dalam hal ini SDM menentukan ya, SDM-nya menentukan. SDM itu menentukan seberapa banyak sih yang mau dipakai di bahan baku, persentasenya, persentase risiko ya maksud saya. Kalau misalnya persentasenya besar, komponennya besar gitu ya, risikonya pemakaian bahan bakunya besar, baru dimaksudnya 25 gitu ya. Ya saya selalu mengatakan kalau ini kita summary aja ya, 100% aja ya, atau 100 poin. Kenapa gitu lebih enak? Karena Anda nanti akan ketemu nilainya baku. Tapi kalau misalkan sampai terlalu besar, silahkan di luar itu boleh. Nah, nggak masalah. Misalkan biaya pendukungnya hanya 5% lah ya, atau risikonya 5%. Biaya tenaga kerjanya cukup 10, gitu ya. Kemudian poin-poin ini diingat kembali lagi ke 10, bisa melar gitu ya. Kemudian biaya alat kantor, ini 5 aja. Pemakaian telepon juga 5% saja bobotnya untuk. Nah ini biaya jumlah produksi terserah Anda mau alihkan berapa, tapi di situ dan ini misalkan saya Anda mau alihkan 20, di sini 20. Kalau misalkan 20, tapi saya pikir di sini 10 saja ya, karena di sini yang saya mungkin laba kotornya 30%, supaya kan kita membandingkan laba kotor dengan biaya bahan baku ya. Nah, jadi 100% dengan kita kategorinya di sini. Nah, abis ini jadi sebenarnya itu mudah. Kita bakal kembali lagi ke sini. Biaya bahan bakunya, tapi yang dari sini tabel kedua ya. Dari tabel kedua ini kalikan sini dengan ini. Nah, terus kita coba kopi. Kopinya ke samping karena kita belum kurung. Oke. Nah, ini kalau kita mau cepat gitu ya. Nah, ini tinggal kita pugar dalamnya. Di 15 ya yang kita pugar ya, karena dia harus diem. Ya, harus diem. Caranya harus diem waktu menghitung. Oke, di 15 saja. Kita diamkan saja. Oke. Ini kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Lanjutnya masuk lagi. Oke. Oke, seterusnya begitu. Nah, kita coba dulu. Oke. Ini masih pakai SAW, jadi mudah ya sebetulnya ya, kalau Anda mau menentukan ininya, tinggal tahu karakternya saja dari biaya tersebut sama dari nilai keuntungan tersebut, tahu karakternya juga. Anda akan dapatkan nilai cepat loh. Ya. Nah, kembali lagi mempelajari karakter dari apa yang mau dijadikan bobot ya. Nah, ini kita bisa jadikan formatnya jadi 2 saja. Misalnya, oke. Jadi saya pikir nggak susah ya untuk cari ini ya. Boleh pakai ya. Nah, ini tahu ini. Nah, ini tinggal jumlah aja. Kita lihat jumlah siapa yang paling besar gitu ya. Jumlah. Nah, dari jumlah ini nanti kita bisa lihat ranking-nya ya. Ya, kita lihat saja. Simpel kalau pakai seperti ini. Tinggal ada copy saja. Oke ya. Lanjut. Oke. Sini baru ranking. Nah, ini langsung keluar nih ya rankingnya kalau kita pakai ranking di sini ya. Oke, kita pakai rank. Oke, oke.
ini. Oke, jadiin dulu ya. Tapi ingat, ini yang lupa itu jangan lupa sama di lantai, ntar jadi acak-acakan. Ini ya, jangan lupa. Oke, udah bisa di copy. Nah, jeng hasilnya jadi oke. Nah, kalau Anda memproduksi dengan model-model seperti ini, Anda sudah bisa lihat nih, ya, mana sih yang paling prioritas sebenarnya kita bisa pegang untuk diproduksi awal, ya, untuk mendapatkan hasil keuntungan yang baik, lebih baik, biaya juga, biaya produksi yang ini gitu ya, yang uh, yang optimum ya, yang efektif lah ya. Nah, ini kita bisa lihat ini nomor satu, dari tipe G ya, ternyata ya, dari laba bisa diperhitungkan sebagai nilai yang lebih baik, ini lebih optimum. Dari semua nilai-nilai ini dengan bobot yang ini kita bisa lihat nih ranking. Jadi lebih baik pakai yang tipe G dulu ya, tipe G yang diproduksi. Kemudian yang kedua nih ya, segini kita lihat biaya bahan bakunya berapa, cuma segini kan ya, cuma 18, ini juga cuma 18 ya, jadi kan rendah ya, sedangkan laba kotornya bisa sampai segini loh ya. Nah, laba kotornya berarti laba kotornya cukup besar ya, ininya biayanya cukup kecil, jadi uh, tidak berisiko gitu ya. Kita lihat kemudian kenapa ini 6, saya pikir gara-gara ada banyak ya, kita lihat nih kayak misalkan Anda lihat ini supportingnya 6, kenapa? Saya lihat biayanya nih kayak di 6, yang kita lihat coba di 6 kenapa lah ya, di 6 tipenya gede juga nih ya, biaya ini tipenya gede juga, biaya bakunya sama biaya supportingnya gede. Lihat ya, ini biaya supportingnya cukup besar loh gitu ya, jadi makan 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 biaya ternyata dia ya, jangan keuntungannya nggak terlalu besar ya, dibandingkan yang ini ya 4,5 juta ya per produksi. Jadi Anda bisa lihat bahwa dengan cara yang sederhana ini kita bisa dapetin data-data kayak gitu tadi ya. Baik, teman-teman, segitu aja dulu. Anda bisa lihat-lihat lagi kenapa sih bisa begini, harus bisa di situ ya, dilihat dari data ini ya. Terima kasih untuk nonton videonya, terima kasih sudah mau berbagi dengan keilmuannya. Oke, tetap sehat di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat dan kreatif juga ya. Oke, segini saja dulu. Bila ada pertanyaan atau apa bisa ditanyakan lewat email atau kemudian yang sudah juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Salam sehat.